Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bandung, Kecamatan Cicalengka. Di sini kami akan mendemonstrasikan modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Ina Hanifah, saya dari Sekolah SDN Cicalengka 05. Dan rekan saya di sebelah kiri, perkenalkan, nama saya Popon Fatimah dari SDN Cantel. Dan di sebelah kanan saya, perkenalkan, nama saya Seni Septriana Sumantri dari SDN Narwita 02. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ina. Waalaikumsalam, Bu Popon. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik. Kabar Ibu gimana, Bu? Alhamdulillah, pada hari ini saya sehat sekali. Iya, terima kasih ya Bu Ina. Bu Ina, pada hari ini saya akan melakukan proses coaching ya. Tapi sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu sama Bu Ina, boleh nggak? Iya, boleh, Bu. Ya, nanti pada saat coaching, antara coach dan juga coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan, dan coaching yang sudah sesuaikan pertanyaannya gitu. Ya, harus disesuaikan juga ya dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh nggak Bu? Boleh, Bu, silahkan. Nah, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu sampaikan atau kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang saya akan kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya ya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, lalu yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan tingkat kompetensi ya? Iya, Bu. Nah, terdiri dari kehadiran penuh, Betul. atau present, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Di antara ketiga itu, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan di observasi? Yang paling spesifik ya bagi saya nanti ya Bu ya tentunya tentang mendengarkan aktif ya Bu. Dan nanti saya akan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Iya, baik. Jadi ada dua ya yang akan dikembangkan oleh Ibu yang lebih spesifiknya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator apa sih yang ingin dicapai oleh Ibu? Kalau saya sih yang ingin dicapai dari indikatornya itu adalah saya ingin mendapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya dengan coaching dan dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya. Jadi seperti itu sih Bu nantinya. Baik, jadi Ibu indikator yang ketercapaiannya yaitu pada saat coaching sudah menemukan sendiri ya Bu ya solusinya atas permasalahan yang dia alami. Kemudian baik Bu, terima kasih ya atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching dan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Baik Ibu, terima kasih ya Bu Popon. Ya, silahkan Bu Ina majukan proses coachingnya. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Seni, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya. Hari ini katanya Bu Seni saya dengar ingin menceritakan sesuatu kepada saya. Boleh Bu Seni, silahkan mau menceritakan apa? Ya Bu, saya ingin menceritakan yang ada permasalahan di sekolah Bu. Oh begitu. Kebetulan nih ada waktu ya dari 15 menit ke depan sampai 20 menit nih saya ada waktu buat Bu Seni. Nah silakan Bu Seni mau cerita tentang apa, silakan. Baik Bu, di sekolah itu ya Bu ya banyak siswa itu yang merasa bosan dan malas untuk belajar karena di sekolah itu banyak guru-guru yang masih menggunakan pembelajaran secara monoton sehingga anak kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dan dalam penggunaan media pembelajaran juga tidak menggunakan yang berbasis IT Bu, jadi masih
secara monoton menggunakan pembelajaran secara tradisional. Oh, seperti itu. Berarti kalau di sekolah Bu Seni dalam pembelajarannya masih belum ini ya, masih banyak guru-guru yang mengajar belum bervariatif begitu? Ya betul Ibu, karena pembelajaran di sekolah itu masih banyak menggunakan dengan cara berceramah. Saya lihat siswanya itu kurang menarik ya Bu ya ketika mengikuti pembelajaran. Baik ya. Jadi kalau menurut Bu Seni dari obrolan ini ya, kira-kira apa nih yang ingin Bu Seni harapkan dari cerita Ibu Seni kepada saya? Kalau itu Bu, saya ingin adanya perubahan ya Bu ya, karena perubahan setidaknya ada sedikit perubahan dalam segi pembelajarannya gitu Bu, karena mungkin bisa dengan menggunakan metode atau model pembelajaran yang bervariasi, yang bervariatif sehingga siswa itu tidak bosan atau tidak menarik dalam kegiatan pembelajaran. Oh, jadi Bu Seni ingin adanya perubahan ya di sekolahnya dengan rekannya sendiri. Jadi cara mengajar mereka harus ada bervariasi, mungkin seperti yang tadi disampaikan ya. Iya, betul Bu, itu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu tentang perubahan itu. Iya, Bu Seni, perubahan apa yang seperti Ibu Seni itu harapkan ya dengan rekan gurunya di sekolah Bu Seni? Mungkin perubahan menuju yang lebih baik ya Bu ya, seperti penggunaan atau tadi yang sudah saya sampaikan tentang metode atau model yang bervariasi dan penggunaan pemanfaatan media ya Bu ya, media yang ada di sekolah dengan cara semaksimal gitu Bu, disediakan tapi udah ada di sekolah, sudah disediakan tetapi kurang dimanfaatkan oleh guru. Berarti pembelajaran yang bervariatif yang Ibu ini ya inginkan gitu. Menurut Bu Seni sendiri pembelajarannya kalau direntangkan ideal itu dari 10 sampai 1 sampai 10 ya. Kira-kira untuk di sekolah itu yang sedang ya sekolah Bu Seni gitu ya. Levelnya itu sampai mana? Nah, menurut Bu Seni ya. Nah, mungkin kalau itu di level 5 kali ya Bu ya, karena masih banyak atau beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan media pembelajaran dan melakukan pengembangan dengan memanfaatkan teknologi ya Bu ya. Dengan sebagian guru sudah menggunakan PowerPoint gitu ya, secara kegiatan pembelajaran. Mungkin baru saya berada di level 5 itu Bu. Oh baik Bu ya. Kira-kira di level berapa sih yang ingin Ibu Seni lihat dari rekan-rekan Bu Seni itu? Ya mungkin level 9 sampai 10 Bu. Oh, luar biasa ya harapan itu ya. Nah kalau sudah begitu, sekarang langkah-langkah yang ingin Ibu lakukan untuk membantu rekan-rekan guru ya, perubahan pembelajaran itu seperti apa? Semua kepada yang ingin Ibu lakukan gitu. Ya mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan terlebih dahulu ya Bu ya, permasalahan itu kepada rekan-rekan, apakah pengen ada perubahan dalam pembelajaran, kemudian ada guru melakukan pendampingan secara monitoring seperti cara pembuatan PowerPoint, cara pembuatan Canva untuk media pembelajaran. Baik. Kira-kira Bu ya, tadi kan ada mentoring ya, ada monitoring juga dan nanti ada juga workshop. Nah kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman nih ya untuk dilakukan itu metodenya, strategi yang dilakukannya itu yang mana Bu? Yang untuk sekarang di sekolah Ibu dari ketiga tadi metode. Kayaknya lebih ke mentoring dulu ya Bu ya, karena kalau yang mentoring ini adalah sasaran yang pingin adanya perubahan untuk pelatihan Bu nantinya. Ketika sasarannya tuntutan dari sekolah atau pelatihan itu sebenarnya belum ada kemauan dari diri sendiri ya Bu ya, karena mentoring ini benar-benar dilakukan untuk adanya perubahan. Baik Bu, kira-kira nanti siapa yang akan membantu untuk melakukan mentoring tersebut? Mungkin teman saya ya Bu ya, yang jago dalam bidang IT, yang mungkin bisa membantu dalam menyamakan konsep dengan rekan saya gitu ya Bu ya, seperti apa yang lebih banyak tercakup ya. Baik ya, lebih banyak lebih banyak untuk melakukan beberapa
kegiatan ya Bu ya, yang membantu dalam proses kegiatan pembelajaran. Baik Bu Seni ya, berarti nantinya Bu Seni akan mengadakan kolaborasi ya dengan rekan-rekannya di sekolah, dengan sekolah yang lain juga gitu ya. Ya betul Bu, saya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang sefrekuensi ya Bu ya tentunya gitu Bu. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih ya. Dari percakapan tadi yang sudah Ibu utarakan kepada saya, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini? Saya sedikit ada gambaran ya Bu ya, tentang bagaimana cara memberikan perubahan kepada sekolah, khususnya dampak kepada rekan-rekan untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi ya Bu ya kepada siswa yang nantinya saya akan ambil dengan cara monitoring yang bisa saya lakukan dengan cara mentoring itu Bu. Wah, luar biasa juga ya. Saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita-cerita lagi dari Bu Seni karena akan melakukan ya mentoring yang akan baik Bu Seni, berarti nanti Bu Seni akan mengadakan kolaboratif ya dengan rekan-rekan guru yang lain. Ya betul Bu, saya akan berkolaboratif dengan teman-teman yang sefrekuensi dengan saya. Baik ya, nah sekarang kita sudah di penghujung kegiatan coaching kali ini ya Bu ya. Jadi apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari coaching ini? Saya sedikit mendapatkan gambarannya Ibu ya tentang bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya pada memberikan dampak kepada rekan-rekan untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa. Baik, nah itu kapan nih Bu Seni akan melakukannya? Saya akan melakukan secepatnya ya Bu ya untuk melakukan kegiatan tersebut. Baik ya Bu Seni, karena nanti udah dicukupkan dulu mungkinnya untuk coaching hari ini. Nah, saya juga tidak sabar nih ingin mendengarkan cerita-cerita Bu Seni untuk menerapkan coaching tersebut, kegiatan Bu Seni yang untuk tadi ya mentoring itu. Jadi semoga di percakapan ini ada manfaatnya juga ya Bu ya. Ya. Terima kasih banyak ya Bu atas kesempatan dan waktunya Ibu setelah mendengarkan cerita saya dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusinya. Sama-sama Bu Seni ya, nanti semoga kita bertemu kembali ya. Iya. Jadi terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ina, sekarang tadi Bu Ina sudah melakukan coaching ya? Iya Bu. Bagaimana hasilnya Bu Ina? Alhamdulillah Bu, tadi coachingnya berjalan dengan lancar dan baik ya. Alhamdulillah ya. Kemudian setelah melakukan coaching tadi, saya amati Bu Ina sudah bagus sekali, yaitu sudah menyampaikan tujuan atau kompetensi yang ingin diharapkan oleh Ibu Ina. Menurut Bu Ina, boleh kan saya menyampaikan beberapa pertanyaan? Boleh Bu, boleh. Yang pertama yaitu apakah sudah didapatkan indikator pencapaiannya dalam coaching tadi? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya ya Bu ya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Dan saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Ya, baik. Jadi bisa dikatakan bahwa Bu Ina itu sudah berhasil ya melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, saya juga sudah amati tadi ada beberapa catatan Bu Ina sudah berhasil dalam menyampaikan sesuai tujuannya ya kepada coaching. Kemudian juga sudah mengidentifikasi sehingga coaching itu bisa menggali dalam menyelesaikan permasalahannya. Luar biasa sekali ya Bu Ina ya. Kemudian Bu Ina juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi ya atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh coaching gitu ya. Kemudian juga Bu Ina sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching sehingga rencana aksi yang akan dilakukannya itu insya Allah akan berhasil gitu ya untuk kedepannya. Kemudian juga Bu Ina tadi saya juga sudah mendengar bahwa percakapan Bu Ina dengan coaching itu sudah fokus dalam melakukan coaching gitu. Dan arahnya juga Bu Ina sudah dua arah gitu ya, sudah dua arah, kehadiran penuhnya ada. Kemudian Bu Ina juga mendengarkan aktif apa yang dibicarakan oleh coaching. Juga tentunya Bu Ina sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot sehingga coaching tersebut sudah mampu untuk
melakukan penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Luar biasa sekali ya apa yang Bu Ina sudah pastikan untuk proses coaching ini hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi Bu Ina gitu ya, dan ada manfaat juga bagi coaching gitu. Kemudian semoga juga Bu Ina sukses untuk melakukan coaching-coaching selanjutnya ke depannya. Dan satu lagi, apa yang dikembangkan oleh Bu Ina, kompetensinya bisa tercapai gitu, seperti coaching hari ini. Baik ya Bu ya. Jadi tadi memang saya juga sudah menggunakan Alur Tirta ya Bu dalam coaching tersebut. Jadi supaya dalam coaching itu nanti selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi. Dan saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada Ibu sudah memberikan tanggapan terhadap apa yang sudah saya lakukan tadi dengan percakapan bersama Ibu Seni. Ya. Jadi intinya pada hari ini, percakapan hari ini, Bu Ina kedepannya akan mempelajari Alur Tirta lagi supaya bisa dikembangkan untuk coaching-coaching selanjutnya. Mudah-mudahan Bu Ina sukses ya untuk melakukan coachingnya ke depan. Baik, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Dan juga terima kasih sudah memberikan pertanyaan kepada Bu Ina. Bu Ina juga sudah menjawab, dan manfaatnya bisa kita ambil berdua ya bersama-sama. Ya, Bu ya. Ya, terima kasih Bu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh Bu Seni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ina. Ya, gimana kabarnya Bu Seni hari ini? Alhamdulillah Ibu baik. Baik ya, alhamdulillah. Di sini kan Bu Seni akan melakukan coaching ya, betul Bu? Betul. Iya, di sini saya akan menjadi observer ya Bu, dan saya akan mengamati dan menilai saat Ibu Seni melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti di saat Ibu coaching. Dan apakah itu sudah sesuai menggunakan Alur Tirta atau belum ya, dan bagaimana nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coachi ya, dan bagaimana nanti coachi menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh Ibu. Dan nanti jangan lupa ya Bu Seni, saat proses melakukan coaching, Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Baik Bu. Baik ya, dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan ya Bu ya. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah ya baik, jadi dari kompetensi ini yang barusan Ibu sampaikan ya, kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Ya, baik Bu. Baik, dari ketiganya mungkin yang saya akan kembangkan secara spesifik adalah secara mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Karena dengan mendengarkan secara aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present dalam mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Baik ya, kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam coaching di indikator ketercapaiannya. Baik Ibu, indikator ketercapaian yang saya akan melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi atau permasalahan yang ia hadapi dan juga coaching memiliki rencana aksi atau rencana kedepannya apa yang harus dilakukan. Baik ya, mungkin itu aja ya Bu pertanyaan dari saya untuk sebelumnya Ibu melakukan coaching, dan semoga nanti saat Ibu Seni melakukan coaching, Ibu selalu mengingat ya Bu ya dari tadi hal-hal yang saya sampaikan, dan selamat melakukan coaching ya Bu Seni, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Ibu, terima kasih. Seni, Bagaimana kabarnya hari ini Bu? alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Seni hari ini? Alhamdulillah sehat juga ya Bu ya. Baik Bu, katanya mau ada yang dibicarakan ya Bu ya? Iya, iya betul sekali Bu Sen. Apakah Bu Sen ada waktu kira-kira 15 sampai 20 menit saja? Ada Bu. Iya.
Ini Bu, ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan pada Ibu ini berkaitan dengan rekan-rekan guru Bu di sekolah. Setelah saya amati di sekolah itu cara pembelajarannya masih monoton pembelajarannya. Jadi mereka cuman memakai metode, yaitu metode ceramah. Jadi pembelajarannya itu yang aktif hanya di gurunya saja gitu. Siswa kurang sekali untuk dilibatkan dalam pembelajaran secara aktif gitu. Padahal sekarang kan zaman sudah berkembang teknologinya ya. Guru kan dituntut harus bisa gitu ya, sesuai dengan zaman sekarang gitu Bu. Kita sebagai guru jangan ketinggalan seperti itu ya. Kemudian kita juga harus bisa menyesuaikan ya dengan perkembangan zaman tersebut dan harus bisa beradaptasi dengan teknologi. Nah, menurut Ibu gimana ya? Baik Bu Popon. Jadi Bu Popon ingin menyampaikan materinya yang bervariatif ya Bu ya. Ya, betul Nah, sekali. kira-kira setelah kita berbincang, kenapa Bu nah kalinya? Baik Bu Popon, jadi Bu Popon ingin menyampaikan materinya secara bervariatif ya. Kira-kira nih setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 15 menit, itu apa sih harapan dari Bu Popon? Yang saya harapkan untuk guru-guru di sekolah saya, guru-guru tersebut ingin melakukan perubahan terutama dalam menggunakan metode pembelajaran. Jadi mereka tidak hanya satu variasi saja, tapi bermacam-macam variasi, kemudian berbagai macam metode, sehingga anak tidak merasa jenuh untuk mengikuti pembelajaran, Bu Sen. Ya. Iya. Baik, jadi ada perubahan dengan cara penyampaian materi ya Bu ya. Betul. Nah, kira-kira perubahan dan cara penyampaian materinya seperti apa nih yang Ibu Popon inginkan? Iya, betul sekali. Jadi keinginan saya kepada guru-guru itu ada perubahan ya dalam metode pembelajaran. Misalkan yang dulunya tidak menggunakan metode sesuai dengan zamannya, sekarang kan ada ya metode kuis gitu. Ya. Sehingga pembelajaran itu bisa menantang anak untuk melakukannya dan pembelajaran akan lebih bermakna sehingga anak tersebut tidak akan merasa jenuh Bu Seni gitu. Baik, jadi intinya ingin Ibu menyampaikan materi yang lebih bervariatif ya Bu ya. Betul, Seperti betul itu ya. Jadi kalau misalkan ada kondisi yang idealnya ada level dari 1 nih sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi berada di level berapa nih Bu? Kalau saya amati di sekolah karena masih banyak guru-guru yang senior gitu ya, yang kepada IT-nya belum bisa dengan sepenuhnya, jadi levelnya menurut saya baru 5 gitu ya. Baik, jadi masih di level 5 ya Bu ya pada Betul saat sekali. ini. Nah, kira-kira pada saat Bu Popon ingin ada perubahannya nanti, Bu Popon ingin menaikkan ke level berapa nih? Iya. Level 7 mungkin ya Bu ya, sehingga ada kenaikan yang dari tadi asalnya 5 sehingga menjadi 7. Kemudian karena cukup di 7 saja karena mungkin mereka karena keterbatasan. Siap. Jadi baik ya Bu Popon menginginkan ke level 7 yang nantinya ingin mencapai ke level 7 tersebut. Kira-kira nih Ibu ada ide atau rencana berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolah Bu Popon ini? Iya, karena saya ingin levelnya Baik Bu Seni, bagaimana tadi hasil coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu, coaching tadi saya sudah berjalan lancar dengan baik. Alhamdulillah ya. Jadi setelah melakukan observasi bersama coach tadi, sekarang ada sedikit pertanyaan ya Bu Seni ya, yang saya ingin tanyakan kepada Bu Seni. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator tercapaiannya? Ya tadi ya Bu ya, selama saya sudah melakukan coaching, saya sudah melakukan dengan alur cerita, yaitu dengan menanyakan tujuannya dulu, tujuan identifikasinya, kemudian saya rencana aksinya dan tanggung jawabnya, kemudian saya menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, ya, jadi Bu Seni sudah berhasil ya, alhamdulillah ya, melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan ya Bu Seni ya. Tadi sudah berhasil juga Bu Seni menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching,
kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam koci dan sudah mengarahkan koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan dari Bu Seni, juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri koci agar rencana aksi akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar ya percakapan Ibu dengan koci. Ibu sudah fokus terhadap koci. Arahannya di situ Ibu sudah ada presensnya atau kehadiran penuh ya Bu Sen ya. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Dan sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachnya juga luar biasa sekali ya apa yang Ibu sudah pastikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan di kemudian hari juga nanti kita kembali ada kegiatan coaching-coaching berikutnya ya Bu Sen ya. Dan satu lagi ya Bu Sen, untuk kedepannya kompetensi apalagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari kemarin? Baik Ibu, kompetensi mungkinnya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya akan mendalami atau memahami tentang alur tirta ya Bu ya, untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya lebih baik lagi Bu. Oh iya, baik ya Bu Seni ya. Alhamdulillah ya apa yang sudah Bu Seni lakukan kemarin coaching dengan Bu Popon sudah bisa berjalan dengan baik sesuai dengan alur kita yang sudah diterapkan. Nanti untuk observasi selanjutnya ketika suatu coaching kita lakukan kembali dan adik kita tutup saja untuk sesi ini ya Bu Seni ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh Bu Popon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Seni. Nah, gimana kabarnya Bu Popon? Alhamdulillah pada hari ini baik sekali. Bagaimana dengan Bu Seni? Alhamdulillah baik juga ya Bu Popon. Nah Bu Popon, sebelum kita melakukan coaching nih, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya sama Ibu ya. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini coach dan coachee nanti akan saya amati ya Bu ya, dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama nih Bu, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, yang pertama itu adalah kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oh iya, pada kesempatan ini potensi yang akan saya kembangkan dalam melakukan coaching yaitu tentang kehadiran penuh ya atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik Bu. Nah, pertanyaan yang kedua ya Bu ya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang akan dilakukan ketika diobservasi Bu? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu dua saja Bu. Yang pertama yaitu tentang mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, nih pertanyaan ketiga ya Bu ya, indikator yang bagaimana nih yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Setelah melakukan proses coaching ini, saya berharap coaching bisa mendapatkan solusi permasalahannya dan juga mengetahui langkah-langkah untuk melakukan penyelesaian dari permasalahan tersebut. Baik Bu, demikian dulu ya Bu pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih Bu Seni atas kesempatannya, mudah-mudahan saya bisa berjalan dengan lancar ya melakukan coachingnya. Ya baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ina. Waalaikumsalam Ibu Popon. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ina? Kabarnya alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah ya sehat. Dengar-dengar Bu Ina ada yang mau disampaikan ya atau diceritakan begitu? Iya Bu, betul, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Popon.
Oke, tapi sepertinya karena saya akan ada acara lagi, mungkin waktunya cuma 15-20 menit ya Bu Ina ya untuk ngobrol-ngobrol kita pada kesempatan ini. Iya, baik Bu. Begini Bu ya, ini terkait dengan rekan-rekan di sekolah saya. Dan gini, saya memperhatikan dari tahun ke tahun, jadi kok tidak ada perubahan gitu. Jadi ketika menyampaikan materi pembelajaran di dalam kelas, mereka masih menggunakan metode-metode konvensional. Jadi metodenya itu ceramah lagi. Dan jadi masih menggunakan metode itu sehingga perkembangan zaman ini sebetulnya semakin canggih ya Bu ya, teknologinya juga, pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya tidak mau terjadi perubahan, jadi mereka hanya mengandalkan metode konvensional saja, dan sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif, seperti itu sih Bu. Oh, jadi permasalahan yang Bu Ina hadapi itu, rekan-rekan guru di sekolah Bu Ina masih menggunakan pembelajaran tidak bervariatif ya, seperti itu. Iya betul Bu, jadi memang kurang variatif. Baiknya itu gimana ya, karena medianya pun atau model pembelajaran yang menggunakannya masih metode lama Bu. Betul. Kira-kira dari percakapan yang sudah kita lakukan nanti, apa sih tujuan yang ingin diharapkan oleh Bu Ina? Jadi yang saya harapkan dari percakapan ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi Bu, jadi dalam pembelajarannya juga gitu. Ya. Oh, jadi yang ingin diharapkan oleh Bu Ina yaitu tentang adanya perubahan dalam melakukan pembelajaran. Nah, perubahan apa sih yang Bu Ina ingin dapatkan? Yang saya ingin dapatkan itu ya Bu ya, adanya perubahan. Misalnya dalam hal penyampaian metodenya dengan model ataupun dengan media pembelajaran, dan yang lebih bervariatif juga, dan misalnya juga menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajarannya seperti Quizzes, yang slide, presentasi ataupun PowerPoint, dan itu juga memang tentunya kan sudah lebih baik ya Bu ya daripada hanya dengan mengandalkan metode ceramah dan tanpa adanya media-media apapun juga. Jadi maksudnya ingin lebih bervariatif itu sih Bu, jadi tidak menggunakan metode yang lama kayak ceramah itu. Oke, dari Ibu yang baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi ideal yang Ibu inginkan ya. Kira-kira berada di level berapa sih dari level 10 untuk Bu Ina sekarang berada di level berapa? Sepertinya masih ada di level 5 ini ya Bu ya, karena di sekolah ini itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi jadi sepertinya agak sulit juga mungkin untuk jadi masih di level 5 gitu, karena memang guru-gurunya masih yang senior. Iya. Nah, dengan kondisi level 5 di sekolah Bu Ina, kira-kira level berapa nih yang ingin ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Bu Ina? Mungkin nanti bisa ini ya Bu ya, diharapkannya levelnya bisa sampai di level 7, karena kalau untuk level yang lebih tinggi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya kebanyakan yang senior ya, jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin ya untuk dilakukan perubahan gitu Bu. Oke, dari tadinya dari level 5 menjadi 7, dan kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu Ina lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu ya untuk usahanya, tapi rencana atau tindakan apa nih yang saya akan lakukan, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring nantinya yang akan dilakukan, ada juga pendampingan individu antara saya dengan rekan guru. Jadi adanya Assalamualaikum tidak ya? Ya. Assalamualaikum Bu Popon. Waalaikumsalam Bu Seni. Bu Popon, baik, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Ina. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, saya ingin menanyakan beberapa nih pertanyaan pertanyaan pasca observasi ya Bu ya. Yang pertama yang ingin saya lakukan pertanyaan yang ingin saya lakukan adalah pada saat Ibu melakukan coaching, indikator apa yang ingin Ibu inginkan dalam mencapai ketercapaian tersebut? Iya, baik. Terima kasih Bu Seni. Di coaching yang telah saya lakukan ini, saya sudah melaksanakan coaching tersebut dengan alur tirta ya, yaitu yang mendengarkan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah saya lakukan, sehingga alur tersebut itu bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya bagi koci. Oh, baik ya Bu Popon. Menurut saya sebagai observer ya, yang berlebih tadi adalah proses
proses coaching yang dilakukan oleh Bu Ina dan Bu Popon sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Popon tadi sudah berusaha menggali ya beberapa pertanyaan kepada Bu Ina, sehingga Bu Ina bisa menemukan solusinya dari permasalahannya, dan juga tadi coaching juga tadi dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari proses coaching yang barusan Ibu lakukan? Iya. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta ya, sehingga saya itu dapat melakukan coaching lebih baik lagi untuk kedepannya Bu Seni. Nah itu ya Bu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Seni. Sama-sama. Demikian demonstrasi konseptual yang sudah kami lakukan, semoga dapat memberikan manfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.